Geram, Hotman Paris kini skandal pengacara yang tiba-tiba nimbrung mengaku kuasa hukum dari almarhumah Vina. Bener nggak sih Bang bahwa Peggy yang dimaksud itu bener anak pejabat gitu, maksudnya punya jabatan tinggi lah gitu? Nah, kita akan buktikan itu nanti di persidangan nanti, di dalam pra-peradilan nanti. Itu belum bisa kita ungkapkan di sini ya, karena itu menjadi senjata kami di pengadilan. Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comper, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Terima kasih. Saya ini sekarang berada di dua posisi selaku kuasa hukum almarhum atau keluarga almarhum Eki atau Rizky, dan kuasa hukum dari keluarga dalam hal ini ayahnya almarhumah Vina. Jadi kalau ada tadi seorang pengacara yang katanya otaknya brilian, berkilau, ya saya sudah bilang kalau you punya berlian berkilau, intelektualnya berkilau, nah, saya mengukur kadar keberkilauannya itu, berkilau secara intelek, karena itulah indikator seorang lawyer yang handal. Pertama, dia tidak cuak-cuak di media, apalagi di Instagram, karena itu yang bicara one way communication. Kalaupun ada feedback komunikasi dari pertanyaan, itu lebih condong tidak pada kadar intelektual. Harus mengidentifikasi anak siapakah Dani, anak siapakah Andi, anak siapakah Peggy. Yang dua orang DPO dihapus itu kenapa sih Bang? Tidak bisa dihapus. Udah putusan hakim kok sudah ingkrah, emang bisa dihapus? Enak aja menghapus-hapus begitu. Tidak bisa, itu sudah ingkrah. Yang jelas Brigjen F itu bisa diharapkan juga jadi saksi. Brigjen F harus diminta keterangan. Kalau Brigjen F tidak bertanggung jawab, harus dihadapkan ke penyidik. Makanya saya bilang penyidiknya itu jangan lagi Polres Cirebon, tapi harus Mabes Polri. Tidak lagi penyidik-penyidik yang Polda dan Polres Cirebon gitu loh. Jangan gara-gara misalnya si Brigjen F itu tadi atau siapa pun namanya itu melindungi. Ini waktunya diambil oleh Mabes Polri. Dan bahwa waktunya bagi Jokowi, Presiden Indonesia, 5 bulan lagi bersih-bersih. Pak Jokowi harus mengatakan Mabes Polri. Sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Kamu tahu, hampir setiap hari TV One, Kompas TV, iNews TV, CNN, dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live
di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon, tapi semuanya saya tolak. Saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911. Saya hanya pernah tampil 2 kali di infotainment, itu pun gara-gara teman saya Raffi dan Dewi Persik. Jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas, ya, tapi murni dengan niat baik. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Menurut Hotman, pada pemeriksaan awal hampir 8 tersangka yang sudah divonis mengaku ke polisi ada 3 orang pelaku yang belum ditangkap, namun 3 pelaku yang sampai sekarang masih DPO ini tidak dimasukkan ke dalam berkas kasus saat polisi melimpahkan ke kejaksaan. Tapi berasa dilimpahkan ke kejaksaan, mereka mengubah berita acara pemeriksaan, kata Hotman saat bertemu keluarga Vina di Mall Central Park, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hotman menyebut pengubahan berkas ini seolah-olah menyangkal keterlibatan 3 orang DPO, padahal hampir semua tersangka mengaku bahwa 3 DPO turut andil dalam kasus ini. Ia juga mengatakan keterangan 8 orang tersangka bukan sebuah keterangan belaka. Hotman berdalih ada keterlibatan oknum polisi ini diduga turut membersihkan nama 3 orang DPO. Bahkan sampai sekarang seolah-olah alamat 3 orang DPO ini tidak jelas, padahal itu harusnya di berita acara pemeriksaan awal adanya, terang Hotman. Sebagai kuasa hukum korban, Hotman meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga turut andil menyelidiki kejanggalan pada berkas awal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi imbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres, ungkap dia. Diberikan sebelumnya polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan penangkapan terkendala identitas asli para pelaku. Sejak 2016, kata dia, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli 3 buron ini, termasuk 8 orang rekan pelaku yang telah ditangkap dan divonis penjara terkait identitas, baik itu berdasarkan pemeriksaan saksi maupun fakta di persidangan. Kami baru menemukan yang namanya inisial yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Peron. Apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri, kata Jules.